Mari duduk. Selamat pagi Bu. Tadi setiap Ibu dari kelas 11 IPB. Oh, dari kelas 11 IPB ya? Ini kemarin sendiri? Iya Ibu sendiri. Oh, sendiri. Bagaimana kabarnya Dini hari ini? Lumayan baik Bu. Oh, lumayan ya. Sepertinya kurang baik kalau Ibu bisa tafsirkan ini. Ya, Baik. Tadi Dini sebelum kesini kemana dulu atau mungkin di kelas? dari kelas saja Bu. Ngapain di kelas? Ada Ibu dulu saja yang Mata pelajaran sebelumnya tidak masuk? tidak masuk Ibu. Oh, seperti itu. Mata pelajaran apa itu? Matematika Ibu. Oh, matematika. Begitu ya. Jadi pelajaran apa yang paling disukai Dini? Pelajaran seni budaya Ibu. Oh, pelajaran seni budaya. Berarti Dini senang nih kalau nggak masuk. Senang Kenapa bisa Dini senang? karena bisa menghabiskan waktu kosong di kelas. Bisa duduk, diam, tidur. Berarti kebanyakan dari teman-temannya Dini ini tidur kalau jam. Iya. Kenapa nggak ke perpus saja seperti itu? Karena lebih asik di kelas. Oh gitu ya, lebih asik. Oke. Ibu bisa terima. Ibu harap pada kegiatan kali ini Dini siap ya datang kemari. Baik, karena Dini sudah siap. Dari tadi semenjak Dini masuk ke dalam ruangan ini, Ibu lihat sepertinya ada yang membebani pikirannya Dini. Ada permasalahan apa sih? Iya Ibu. Jadi Bu, sebenarnya saya itu memiliki kecemasan, rasa cemas saat bertemu dengan guru BK. Terus saya juga punya anggapan yang negatif mengenai guru BK. Seperti itu. Jadi dari apa yang dibilang ini tadi, sepertinya Ibu bisa menyimpulkan sedikit bahwa ini memiliki persepsi negatif terhadap guru BK seperti itu ya. Iya Ibu. Baik. Dari permasalahannya yang Dini sudah paparkan sedikit ini, Ibu bisa menyimpulkan bahwa teknik yang akan kita gunakan ini adalah teknik psikoanalisis dengan teknik asosiasi bebas, di mana Dini bisa memaparkan apapun keluhannya Dini secara bebas dengan Ibu dan secara Dini sadar seperti itu. Lalu pada kegiatan kali ini itu ada beberapa kesepakatan. Yang pertama tentang mengenai waktu. Jadi dalam kegiatan kali ini itu ada 40 menit waktunya dalam melakukan konseling individu ini. Jadi berharap Dini bisa menceritakan masalahnya Dini dalam waktu 40 menit, dan dalam waktu 40 menit itu pula kita akan menemukan alternatif solusi yang harus Dini dapatkan seperti itu. Jadi nanti kalau nanti permasalahannya tidak selesai, kita bisa melakukan sesi selanjutnya pada jam yang sama, waktu yang sama, di hari yang sama seperti itu. Terus dalam kegiatan kali ini itu Dini tidak perlu khawatir mengenai permasalahan apa yang Dini akan keluarkan di sini, itu tidak akan sampai keluar kecuali dengan izinnya Dini sendiri. Jadi dalam hal itu, dalam kegiatan ini itu diatur oleh 3 asas, yaitu asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan kesukarelawan, di mana seperti Ibu jelaskan tadi, asas kerahasiaan itu bahwa Dini tidak perlu takut bahwa apa yang Dini katakan di sini itu akan diketahui oleh orang luar. Selanjutnya keterbukaan, di mana Ibu harapkan Dini itu terbuka mengenai masalahnya Dini supaya kita bisa menemukan alternatif solusi yang seharusnya Dini pakai dalam permasalahannya Dini. Selanjutnya itu kesukarelaan. Jadi Ibu sangat berharap bahwa Dini kemarin itu melakukan kegiatan ini dengan sukarela tanpa ada paksaan dari orang lain begitu. Ibu rasa Dini paham ya mengenai hal ini. Oke, baik. Jadi tujuannya Dini kemarin itu Jadi Ibu, tujuan saya itu datang menemui Ibu karena seperti yang tadi sudah saya bilang bahwa saya itu mengalami kecemasan, takut, seperti ini tuh saya takut untuk ketemu dengan guru BK. seperti itu. Itu ya. Jadi sepertinya ini hal yang sedikit mengganggu untuk Dini ya. Ibu bisa. Jadi permasalahan ini itu mengenai persepsi negatif terhadap guru BK. Jadi Dini itu merasa takut seperti itu ya. Dan Ibu paham mengenai itu. Selanjutnya, sebelum kita beralih ke tahapan selanjutnya, Ibu mau bertanya dulu. Keluhannya Dini tentang guru BK itu seperti apa? Banyak Ibu. Jadi kalau saya itu selalu dihantui dengan pikiran-pikiran negatif tentang guru BK. Terus juga sering ditakut-takuti sama orang lain bahwa kalau
itu kita akan dukung sama guru BK. Terus juga sering dengar bahwa guru BK itu adalah polisi di sekolah. Jadi seperti itu ya. Jadi ibu bisa tangkap bahwa Yuni ini merasa takut dengan guru BK karena ada perkataan-perkataan dari teman-teman seperti itu ya, dengan lingkungan sekolah bahwa guru BK itu bisa dibilang buruk ya. Terus dia juga merasa bahwa polisi sekolah itu adalah guru BK. Jadi hal itu mungkin membuat persepsinya Dini bahwa guru BK itu wajar ditakuti seperti itu ya. Sebelum kita beralih nih, apakah Dini pernah punya pengalaman tentang guru BK sampai Dini merasa bahwa guru BK itu adalah polisi sekolah? Iya ibu, pernah waktu masih dari SMP. Jadi ibu waktu di SMP itu teman-teman di kelas saya itu sering beranggapan bahwa guru BK itu beranggapan negatif tentang guru BK seperti itu. Oh, kalau boleh tahu itu tanggapan seperti apa begitu yang diberitakan seperti itu? Guru BK itu jahat, guru BK itu menakutkan. Terus kalau siswa yang berhadapan dengan guru BK itu berarti siswanya bermasalah. Ya, dari hal itu apa yang membuat Dini percaya bahwa guru BK itu mengalami hal itu? Karena teman-teman orang-orang di lingkungan saya, seperti teman-teman saya, guru-guru saya, dan orang yang berada di sekitar saya itu selalu beranggapannya seperti itu. Berarti ibu bisa simpulkan bahwa karena persepsinya orang-orang sekitar, orang-orang di lingkungan sekolahnya Dini, tiba-tiba Dini percaya bahwa guru BK itu adalah polisi sekolah atau guru BK itu tidak baik lah begitu. Jadi pengalaman mungkin ini mau mencerita, mungkin Dini punya pengalaman dari SMP atau sebelum-sebelumnya mengenai guru BK sehingga Dini berpikir bahwa guru BK itu adalah polisi sekolah, itu buruk begitu. Iya ibu, pernah. Jadi ada pengalaman waktu itu kita lagi di kelas, lagi jam kosong juga. Terus kebetulan ada teman-teman saya yang bermain di kelas. Terus tidak sengaja memecahkan jendela kaca. Nah terus tiba-tiba ada guru BK yang masuk dan langsung menggunakan suara keras seperti membentak di dalam kelas. Terus juga waktu itu juga kita langsung lihat bahwa guru BK itu menggunakan kekerasan fisik gitu. Tapi sebelum itu ibu mau tanya dulu, apakah kekerasan fisik itu atau kayak membentak begitu itu apa dilakukan hanya pada satu siswa atau pada keseluruhan termasuk Dini yang sedang berada di kelas? Ibu kalau untuk suara keras sama membentak itu kan keras, jadi semua kelas satu kelas. Tapi kalau untuk kekerasan fisiknya cuma untuk siswa yang membuat ulah tadi, tapi kan kita di kelas jadi kita melihat Seperti itu ya. Jadi ibu bisa kesimpulan bahwa hal itu yang sampai membuat sampai sekarang ini masih takut dengan guru BK yang beranggapan bahwa guru BK itu jahat gitu. Dari kejadian itu sampai dari SMP sampai sekarang itu kalau ketemu dengan guru BK itu saya takut. Seperti itu. Jadi ibu mulai dari SMP sampai dengan adanya kejadian itu, terus sampai sekarang juga sudah SMA, saya masih merasa takut kalau harus berjumpa dengan guru BK. Nah jadi kenapa harus guru BK itu kalau mau menegur siswa harus dengan kekerasan fisik atau harus membentak siswa ibu? Apa sejak Dini melihat suatu permasalahan guru BK yang menangani itu apakah sama seperti menangani temannya Dini yang bermasalah tadi? Iya ibu, Sama seperti itu. Oke. Baik, jadi ibu jelaskan sedikit ya mengenai hal ini. Sebenarnya di dalam kalau misal dia itu lulusan dari BK, maka ibu bisa jamin dia tahu mengenai kode etik. Jadi menjadi seorang konselor itu, menjadi seorang pendengar guru BK itu dia memiliki kode etik, di mana kode etik itu merupakan sebuah tumpuan seorang guru BK atau konselor dalam melakukan tugas-tugasnya seperti itu. Jadi kalau Dini bilang kenapa, ibu tidak bisa pastikan hal itu karena hal itu mungkin kembali lagi ke pribadi kita masing-masing. Dan ibu mau luruskan sedikit tentang persepsi Dini bahwa guru BK tidak semua guru BK seperti itu. Bisa jadi ada berbagai macam alasan, berbagai macam faktor kenapa guru BK itu bisa marah begitu, bisa memuncak emosinya sampai melakukan tindak kekerasan fisik yang Dini tahu sendiri bahwa hal itu sebenarnya sudah melakukan tindak pidana.
begitu, karena itu sudah melakukan sebuah pelanggaran HAM, dan sejujurnya dari ibu pribadi hal itu memang tidak dibenarkan seperti itu. Terus ibu, bagaimana cara saya itu untuk menghilangkan rasa cemas saya kalau ingin bertemu dengan guru BK? Oke, jadi begini, kalau ibu bisa kasih saran, ini bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama itu, Dini harus percaya bahwa setiap orang itu tidak sama, begitu. Bisa ibu katakan, mungkin guru BK Dini yang kemarin mungkin bisa jadi dia tidak mengerti tentang kode etik kalau memang dia lulusan dari BK. Adapun juga mungkin biasanya ada sekolah-sekolah yang menetapkan guru BK itu namun bukan lulusan dari BK, makanya dia tidak mengerti tentang kode etik seperti itu. Tentang bagaimana Dini menyikapi hal ini, seperti ibu bilang tadi bahwa Dini harus percaya bahwa tidak semua orang itu sama, dan ibu bisa menyarankan Dini untuk melakukan Ibu, saya sependapat dengan ibu bahwa seharusnya itu guru BK tidak perlu menggunakan kekerasan fisik terhadap murid. Jadi kira-kira nih, kalau seandainya pada waktu SMP kemarin itu, pada permasalahan remaja Dini itu, kalau misal mungkin guru BK itu tidak melakukan kekerasan fisik atau tidak berteriak-teriak, apa yang akan diubah atau mungkin ada perubahan? Mungkin rasa kecemasan saya, rasa pikiran negatif saya tentang guru BK itu mungkin akan berkurang kalau misalnya tidak ada kejadian itu. Jadi dari hal tersebut ada kemungkinan yang mungkin bisa terjadi kalau mungkin pada saat itu guru BK tidak melakukan kekerasan fisik ya. Jadi bisa dibilang bahwa pada saat kekerasan fisik itu berdampak pada semua siswa. Ya. Jadi dari pembicaraan kita tadi, apakah ini bisa menyimpulkan apa yang sudah? Ya ibu, saya sependapat dengan ibu bahwa seharusnya itu guru BK tidak perlu menggunakan kekerasan fisik terhadap murid. Ya. Jadi kira-kira nih, kalau seandainya pada waktu SMP kemarin itu, pada permasalahan remaja Dini itu, kalau misal mungkin guru BK itu tidak melakukan kekerasan fisik atau tidak berteriak-teriak, apa yang akan diubah atau mungkin ada perubahan? Mungkin rasa kecemasan saya, rasa pikiran negatif saya tentang guru BK itu mungkin akan berkurang kalau misalnya tidak ada kejadian itu. Gitu. Jadi dari hal tersebut ada kemungkinan yang mungkin bisa terjadi kalau mungkin pada saat itu guru BK itu tidak melakukan kekerasan fisik ya. Jadi ibu bisa menunjukkan bahwa pada saat kekerasan fisik itu berdampak pada semua siswa. Jadi dari pembicaraan kita tadi, apakah Dini bisa menyimpulkan apa yang sudah Dini dapatkan pada kegiatan kali ini? Nanti kalau Dini punya keluhan-keluhan yang lain, nanti bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya seperti itu. Baik, ibu rasa cukup sekian pertemuan kali ini. Mungkin Dini punya kegiatan lain lagi. Terima kasih untuk waktu di pertemuan kali ini. Semoga itu bisa